Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas soal serum sama radium. Ini di request oleh Bang Oscar, minta dibahas ya. Setelah isu FTX akan comeback, apakah masih layak di hold untuk radium dan juga serum? Oke, kita akan bahas dua koin atau dua token ini teman-teman. Jadi memang benar ada isu soal kembalinya FTX. Jadi ini akan dibuat yang namanya FTX 2.0 teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi FTX ini adalah salah satu exchange terbesar pada tahun 2022. Ini salah satu pesaing kuat daripada Binance, teman-teman. Tapi ada sebuah kejadian yang menyebabkan akhirnya semua hal yang positif yang ditampilkan secara positif oleh FTX itu akhirnya runtuh karena memang internal mereka yang memang sudah sebenarnya sudah hancur, teman-teman, tapi sengaja dipoles supaya seperti tidak terlihat eh, sebuah kejanggalan atau hal-hal yang buruk. Jadi tampilan di luarnya bagus, exchange-nya teman-teman, tapi ternyata di dalamnya itu banyak sekali masalah. Akhirnya terkuak di kisaran akhir 2022, kalau nggak salah sih itu di bulan Oktober gitu udah mulai ya tercium bau-bau busuknya teman-teman. Dan akhirnya di bulan November bener-bener beritanya collapse. FTX collapse, runtuh. Dan FTX ini dia didanai besar oleh salah satu venture capital, ya, yaitu dari Alameda Research. Alameda Research ini bisa dibilang sebagai big company-nya, teman-teman. Dan Alameda Research itu berinvestasi banyak sekali di dunia kripto, blockchain. Salah satunya yang terdampak itu adalah di Solana. Makanya waktu kasus FTX, harga dari koin Solana itu anjlok parah. Dan itu berimbas langsung sama semua project yang ada di blockchain Solana. Termasuk ada Radium, ada juga si Serum, teman-teman. Jadi memang kasus daripada ya ataupun krisis yang terjadi pada FTX ini berdampak serius ya terhadap proyek-proyek yang lain, teman-teman. Jadi ya itu kondisinya sekarang, teman-teman. FTX, Solana itu nggak bisa dipisahkan karena memang masing-masing perusahaan ini itu saling keterkaitan. Mereka juga saling berinvestasi satu sama lain, saling melakukan kerjasama. Tapi begitu satu satu bermasalah, pendana besar mereka yaitu Alameda Research bermasalah, proyek Solana juga mulai gonjang-ganjing. Anjloklah harga Solana, kemudian ditunjang sama banyak aplikasi di apps DeFi yang ada di blockchain Solana juga terdampak. Dan salah satu yang terdampak yaitu Radium sama si Serum, teman-teman. Jadi kurang lebih gitu cerita singkatnya nih tentang masa kelam yang ada. Belum lagi FTX kabarnya punya Serum ya, punya punya token Serum, teman-teman, senilai 2,2 miliar US dollar. Dan nasibnya parah banget si Serum ini. Jadi ya itu pembukaannya cukup ngeri ya, tapi semoga teman-teman mungkin yang baru masuk ke kripto bisa ambil pelajarannya dari kisah kebangkrutan daripada FTX ini. Nah, teman-teman, kita akan bahas dulu dari Radium. Radium hari ini diperdagangkan di kisaran Rp3.200. Ini adalah salah satu platform di apps yang bergerak di jaringan dari Solana. Mereka menawarkan yang namanya platform DeFi dan juga decentralized exchange. Nah, Radium ini menjadi automate market maker dan juga liquidity provider yang dibangun di Solana blockchain untuk namanya Serum. Jadi Serum ini adalah platform DeFi mereka atau DEX mereka ya. Jadi Radium ini fungsinya adalah menciptakan likuiditas, teman-teman, supaya ya order booknya tetap terisi dan juga nggak sampai istilahnya kalau kita pasang bid itu nggak sampai lama kejemput. Akan lebih cepat karena adanya yang namanya automate market maker. Jadi ini adalah satu ekosistem atau satu kesatuan. Nah, karena Radium ini terkait sekali sama yang namanya Serum. Serum tadi kita udah bahas sedikit bagaimana FTX itu punya Serum ya senilai 2,2 miliar, dan tampaknya ini sudah dilikuidasi karena memang perusahaannya udah kolaps ya kan. Jadi ya ini bisa menyebabkan sentimen yang negatif, dan beneran dong harga dari Serum itu sempat anjlok. Radium pun juga kurang lebih sama. Ya, jadi ini sudah sempat anjlok. Nah, untuk pasarnya sendiri, untuk Radium bisa diperdagangkan di Binance, Kraken, Radium, of course.
Kemudian juga ada banyak exchange lain yang juga bisa memperdagangkan radium. Bila kita perhatikan dari supply maksimum dari token ini yaitu sekitar 555 juta radium. Sementara yang saat ini beredar itu hanya sekitar 223 juta saja. Jadi sudah banyak yang sepertinya sih dalam posisi di lock atau di burn. Dikurangi lah supply-nya karena memang udah parah banget teman-teman, hancur banget ya. Itu kalau dari Twitter, Redium nggak terlalu banyak update ya teman-teman. Dari segi komunitasnya juga nggak terlalu banyak nge-tweet, tapi kemarin mereka ada nge-tweet di 11 Agustus, ini soal conversation. Ya kayaknya dia bikin bikin acara gitu sama OKX, membahas tentang Web3 teman-teman. Berhubungan sama yang namanya NFT, wallet, sama DeFi. Jadi Redium salah satu yang juga ikut menjadi pembicara di sana dan kalau menurut saya sih ini adalah ekosistem yang memang bisa dibilang masih terdampak ya banyak investor yang trauma karena kasus FTX kemarin dan juga kepercayaan investor pun juga sudah ya hancur bisa dibilang ya teman-teman karena masalah tersebut. Sebenarnya sih secara fundamental Redium nggak ada masalah. Sialnya dia adalah diinvestasi besar oleh Alameda Research which is itu berhubungan sama FTX. Sebenarnya itu aja sih sialnya Radium ya teman-teman. Kalau secara keamanan platform itu belum belum terlalu banyak sih untuk masalah-masalah yang masalah-masalah masalah ringan aja sih buat Radium. Tapi kalau seperti ini kasusnya ya bisa dibilang menjadi sesuatu yang harus teman-teman concern kalau teman-teman adalah seorang investor di market crypto. Jadi so far transaksi masih ramai teman-teman di blockchain dari Solana, di platform DeFi dari Redium pun juga bisa dibilang transaksi masih ada. Even memang banyak orang yang memang sudah kadung kecewa sama yang namanya project-project di Solana ya, teman-teman karena memang ada track record yang kurang begitu bagus. Lalu gimana nih untuk pergerakan harganya? Apakah Redium masih menarik atau enggak? Kalau kita perhatikan dari pergerakan long run, teman-teman, sebenarnya Redium ini benar-benar ya kerasa sih dampaknya ya. Sejak September keruntuhan FTX di November, di Oktober November ini benar-benar parah. Teman-teman sempat membuat harga Redium turun ya dari sekitaran 0,5 dolar, sekarang turun ke 2,2 dolar. Dan proses penurunannya ini sebenarnya sudah sangat-sangat lama, teman-teman. Kenapa Redium turun? Kalau menurut saya sih karena supply-nya terlalu banyak di market. Atau bisa kita bilang inflasi terjadi pada tokennya. Ditambah dengan keruntuhan dari FTX. Itu teman-teman bisa perhatikan November sekitar tanggal 13-12 November itu volume perdagangannya tiba-tiba banyak ya. Banyak orang panik teman-teman. Tapi ya syukur Redium mencapai level bisa dibilang level bottomnya waktu itu di kisaran 0,13 dan sekarang udah kembali naik ke 0,2. Berarti sudah ada peningkatan daripada adopsi ataupun akumulasi yang sedang terjadi meskipun sebenarnya masih belum bisa membuat harga Redium kembali menguat. Kalau menurut saya sih untuk tokennya dalam posisi sekarang itu masih cenderung rawan teman-teman. Pertama dari smart money nggak terlalu banyak. Yang kedua volatilitas koin ini cukup signifikan ya. Jadi kalau teman-teman misalkan ada yang scalping di token ini bisa aja teman-teman. Tapi kalau untuk investasi long term saya rasa masih belum terlalu menarik. Ya, karena yang namanya dunia keuangan itu identik atau terkait sekali sama yang namanya kepercayaan. Kalau teman-teman tidak percaya sama sebuah project ya, ya susah banget buat kembali bikin orang tertarik dan percaya teman-teman. Kalau dia udah satu orang udah kecewa sama sebuah project, biasanya akan sangat sulit buat recover. Jadi menurut saya untuk Radium, kalau teman-teman ada yang masih hold ya, kita hanya bisa berharap kalau harganya bisa recover nanti ketika bull run teman-teman. Jadi mungkin ada teman-teman yang berencana untuk exit, mungkin teman-teman melihat wah ini sekarang harganya belum oke nih buat exit karena ya cenderung masih diskon. Melihat pergerakan dari Radium yang udah sideways sejak Oktober kemarin ya, ini kan Oktober, November itu udah mulai stabil, kemudian di Januari dia ada sedikit reversal naik teman-teman, dan so far sekarang sih pergerakannya menurut saya sudah lebih stabil daripada yang sebelum-sebelumnya di mana Radium ini benar-benar turun parah ya teman-teman. Tapi ya itu berarti sekarang adalah fase-fase di mana kemungkinan Radium masih bakalan stabil harganya meskipun dalam jangka pendek volatilitas itu masih mungkin terjadi.
Tapi kalau teman-teman punya planning buat exit nanti, saya rasa untuk menunggu harganya bisa naik ke $1 kembali, itu tampaknya akan realistis, teman-teman. Ya, alasannya kenapa? Karena kalau $1 dari harga saat ini naik ke $1 itu kira-kira butuh kenaikan sebanyak ya 300-400%. Saya rasa di market crypto kenaikan segitu dalam beberapa bulan saja itu adalah hal yang cukup normal dan bisa terjadi, teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin mau exit di kisaran $1, saya rasa masih cukup realistis. Tapi kalau teman-teman nunggu sampai ke $14, ke $20, ya nggak tahu sih apakah bisa ke sana ya. Tapi kita doakan aja yang terbaik. Kalau bisa ke $1, ke $2, ya itu adalah sebuah bonus, teman-teman. Tapi kalau bisa tinggi banget, saya rasa masih perlu diuji oleh waktu ya. Jadi buat Redium sih, kalau buat teman-teman yang mungkin mau exit, saya rasa exit di posisi sekarang itu sangat-sangat tidak menarik. Mungkin kalau yang mau exit, mungkin bisa di harga yang lebih atas ya, teman-teman. Meskipun mungkin nggak balik modal dan lain sebagainya, saya rasa ini masih bakalan challenging. Tapi kalau dari project, Redium masih banyak yang pakai. Nah, beda Radium, beda juga sama si Serum. Nah, sekarang kita akan bahas Serum hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp1.100. Ini merupakan bursa desentralisasi atau DEX. Ya, jadi ekosistemnya itu memberikan kecepatan transaksi yang tinggi serta biaya yang murah. Teman-teman, DeFi daripada Serum ini dulu salah satu yang menurut saya yang terbaik di blockchain dari Solana. Setelah kejatuhan kasusnya, em, ya sepi, teman-teman. Orang-orang nggak banyak yang pakai lagi karena memang bisa dibilang takut ya. Orang-orang takut dan dari Twitter pun juga mereka nggak terlalu aktif. Terakhir aktif di ini 2023 Mei, teman-teman. Ini soal planning yang namanya likuidasi. Likuidasi dari aset yang dimiliki oleh FTX kemarin. Jadi dijual tuh serum-serumnya yang dipunya teman-teman dan akhirnya banjir dan melimpah ke market. Jadi ini adalah platform DEX. Kalau teman-teman misalkan mau pakai itu bisa masuk langsung ke portal.projectserum.com, langsung klik trade now. Mungkin bisa aktifkan VPN juga ya buat melakukan ataupun melakukan perdagangan di DEX-nya. Saya rasa nggak tahu. Saya kurang tahu apakah DEX-nya masih bisa dipakai, tapi ini aku coba buat akses ternyata websitenya udah nggak bisa diakses. Jadi secara project kemungkinan sih DEX ini nggak beroperasi lagi, teman-teman. Karena memang kasus daripada yang terjadi ya sebelumnya. Sebenarnya ini bukan kabar yang bagus, teman-teman. Kalau kita lihat dari transaksi tokennya sih masih ada ya. 21 menit, 2 jam yang lalu masih ada transaksi yang terjadi dari trader mungkin atau dari siapa yang melakukan transfer menggunakan Serum. Tapi ya secara DEX dia udah nggak beroperasi. Itu berarti Redium juga kena dampak dong. Kalau DEX-nya nggak berjalan, mungkin Redium nggak akan optimal nih, teman-teman. Oke, di sini ada kita sedikit masuk ya ke Redium. Apakah di sini masih menyediakan layanan farming atau liquidity pool atau fitur earn dan lain sebagainya? Ini masih loading. Kalau ini nggak jalan, berarti projectnya memang sudah tidak bisa dipakai lagi, teman-teman. Nah, teman-teman untuk lengkapnya bisa langsung diakses saja ke redium.io ya. Di sini bisa teman-teman langsung coba apakah masih ada token yang bisa diperdagangkan ataukah masih bisa. Oh, masih bisa, teman-teman. Masih ada liquidity pool di Redium. Tapi kalau di Serum sendiri secara kasus ini nggak bisa dipakai. Jadi Redium sendiri udah collapse ya. Redium udah collapse. Yang bertahan cuma oh sorry, tadi aku bilang Redium. Redium masih bisa dipakai. Tapi si Serum ini udah collapse, teman-teman. Jadi itu yang harus teman-teman note. Kemudian kalau kita lihat dari supply yang beredar saat ini, Serum itu udah jauh banget ya teman-teman, turun ke kisaran 263 serum juta ya, 263 juta serum atau 2% saja, sementara dia punya maksimum supply sebanyak 10,1 miliar dan menjadi supply totalnya itu adalah di kisaran 1,09 miliar serum. Artinya adalah apa teman-teman? Ada banyak koin yang sepertinya sudah di burn atau mungkin di lock
sehingga tidak bisa diakses, sehingga ya supply yang beredar sangat-sangat kecil ya teman-teman. Ini mungkin digunakan atau ditujukan supaya bisa mengendalikan harganya tidak terlalu anjlok. Tapi nasi udah menjadi bubur, harga serum udah kadung anjlok. Serum masih bisa diperdagangkan di Binance, KuCoin, Kraken, terus Redium, Uniswap. Itu beberapa exchange yang bisa memperdagangkan platform ini. Jadi itu sih buat serum, saya rasa secara fundamental dia udah zero ya. Cara pergerakan harga pun juga serum tidak menarik teman-teman. Ketika kejatuhan FTX waktu itu harga dari serum itu kisaran di sini ya, di November Oktober dia ada di kisaran 0,7 terus anjlok ke kisaran 0,2 dan sekarang harganya sudah di 0,07. Itu berarti serum menurut saya udah nggak layak lagi buat di hold. Tapi kalau Redium tadi masih ada harapan. Jadi gitu. Kemana serum berikutnya? Ada level support di kisaran 0,49 dolar. Kalau dia gagal mempertahankan level 0,07, ya bisa jadi serum akan terus meluncur turun teman-teman. Karena memang secara project mereka udah nggak ada, adopsinya juga nggak terlalu banyak. Ya kan orang juga, wah, ngapain beli serum? Mendingan cari koin yang lain yang lebih punya prospek secara fundamental. Kan gitu ya. Sehingga permintaan dari serum pun juga akan cenderung turun. Ya gitu sih buat pembahasan dua token ini, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau Bang Oscar punya pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kita di Telegram. Kita punya komunitas ya teman-teman, buat yang mau join bisa cek, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Itu aja teman-teman, dan akhir kata saya Andri, makasih.